Hi, welcome and welcome back to my channel. Hai, balik lagi bersama aku Delulu di sini. Hai teman-teman, bagi yang baru bergabung, perkenalkan nama aku Delvi atau kalian boleh panggil aku dengan nama Delulu. Buat yang sering bolak-balik, hai, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar jaya. Oke, kali ini seperti yang udah aku bilang kemarin di video sebelumnya, aku bakalan ngasih lihat sedikit, nggak sedikit sih, kasih lihat, emang aku kasih lihat ke teman-teman binder-binder aku apa aja yang ada sekarang dan target-target aku apa yang berubah. Jadi di sini aku punya 1, 2, 3, 5 binder. Jadi aku punya 5 binder di sini dan ini sepertinya binder si A7 ini aku belum pernah kasih lihat ke teman-teman dengan benar gitu ya. Maksudnya ya nggak pernah benar-benar kasih lihat gitu. Karena udah 2 bulan kayaknya aku cash stuffing itu aku nggak buat video cash stuffing karena emang waktunya nggak pas di gajian aku dan aku nggak bisa tag video kemarin-kemarin. Jadi aku mulai dari binder ini dulu, si A7 ini. Jadi binder A7 ini binder harian bisa dibilang. Jadi di sini tuh ada, aku baru ya buatnya. Jadi ini ada jajan week 2, week 3 gitu. Sampai ke week 5 ada groceries, ada eating out juga. Wait. Oke, tadi ada sedikit kesalahan. Lanjut, ini ada miscellaneous sama personal. Jadi kayak emang binder harian gitu. Kemarin kan aku pakai amplop sendiri yang aku buat dan itu ada coins. Jadi ada uang koin gitu, jadi aku agak susah pakai itu. So aku putuskan untuk membeli si Ziploc A7 dan aku beli stiker-stiker juga. Aku beli stiker-stiker ini dan aku tempelin kayak gini. Oke. Aku kasih tunjuk sedikit juga dompet hitam aku dan aku udah ngubah ini pembatasnya. Jadi aku udah buat yang baru. Jadi tampilannya sekarang kayak gini. Aku potong sedikit-sedikit gitu. Gini. Jadi aku tempelin pakai si stiker yang aku beli juga. Selanjutnya di video sebelumnya udah sering lihat ini, sepertinya binder Dream Concert. Ya, kalau yang penasaran sama binder Dream Concert ini apa, boleh tonton video yang sebelumnya, video Dream Concert aku. Jadi aku kayaknya nggak banyak ngejelasin tentang binder yang ini. Jadi udah ada 2 dan yang mau aku kasih lihat selanjutnya adalah binder yang ini. Jadi sebelumnya kalau binder yang ini sama ini tuh kayak nyampur gitu. Kalau ini kan kemarin untuk yang memang personal aku dan cuma ada 3 kategori kemarin di sini, dan sekarang aku udah ngubah bindernya, udah ngubah kategorinya. Jadi ini itu kayak aku jadiin binder bills aku. Aku jadiin binder bills kayak yang emang aku harus bayar dan harus aku buat dan harus aku stuffing setiap bulannya gitu. Di setiap tahun dan setiap bulan gitu ya. Jadi pajak mobil seperti biasa ini emang udah dari kemarin dari awal. Dan aku ganti tracker juga. Aku kasih lihat tracker yang masih baru. Jadi ini aku ganti tracker ya teman-teman. Aku tidak pakai tracker yang lama lagi. Tracker yang lama juga udah mau habis. Kemarin hanya sisa 1 atau 2 lembar gitu. Jadi aku putuskan untuk ganti semua tracker. Tracker ini aku buat dari kertas foto. Jadi belakangnya ini licin dan ini baliknya yang kayak kasar, kayak yang bisa dihapus gitu loh. Jadi tracker ini aku buat ulang. Dan di sini ada kategori dan ada target. Jadi kategorinya misalnya
sinking cost-nya apa gitulah, pajak mobil gitu. Targetnya ya target kita per tahun atau per bulan terserah teman-teman. Dan belakangnya aku buat polos. Kenapa aku memutuskan untuk pakai kertas foto ini ganti budget tracker? Karena aku bakalan nulis di sini pakai pensil. Jadi aku bakalan bisa ngehapus kalau udah sampai sini dan aku akan hapus lagi. Kenapa nggak dilaminating aja kak? Kayak budgeter lain. Kenapa? Karena aku nggak punya mesin laminating. Kemarin mau beli, cuman aku mikir kalau aku belum yakin gitu loh untuk emang jualan. Aku ada kepikiran mau ngejual barang-barang aku kayak slip 1 juta, slip 500.000 sama si budget tracker ini. Cuma aku masih belum yakin bisa ngerjain semuanya. Jadi aku putusin untuk gak beli mesin laminating itu. Terus kenapa gak laminating di luar? Menurut aku gak perlu gitu. Jadi ya aku menghabiskan uang untuk ngelaminating semua budget aku ini, budget tracker. Cuma aku mikirnya ya udahlah, aku bakalan cetak sendiri dan aku cari alternatif lainnya itu aku pakai si pensil supaya bisa di reuse gitu. Kalau misalnya pakai laminating itu pasti bisa di reuse karena ya bisa kita hapus pakai alkohol terus dipakai lagi. Nah, sedangkan ini aku mikirnya ya udah aku pakai pensil aja kan bisa dihapus gitu. Jadi makanya aku putuskan untuk ganti budget tracker dan menggunakan pensil untuk menulis di budget ini. Di budget trackernya sekarang. Oke. Kita lanjut. Terus di sini ada pajak motor juga dan ya di sinilah perbedaannya aku ngubah beberapa amplop sih, tampilan beberapa Ziploc gitu. Jadi ini ada subscription. Aku biasa nge-subscription di video show sama YouTube aku premium. Dan di sini aku punya targetnya. Jadi di sini ada targetnya per tahunnya gitu. Dan ini ada note-nya berapa bulan sekali aku harus ngebayar tuh. Lanjut Imlek. Yeay, seperti teman-teman tahu aku ngerayain Imlek. Jadi Imlek ini emang dari kemarin-kemarin kan udah ada targetnya 2 juta. Dan ya aku buat target. Sini aku tulis. Ya seperti itu. Lanjut ke HAL. Nah, jadi kalau kemarin tuh HAL ada di Imlek sama HAL itu bindernya sama di sini, di yang kuning. Sekarang aku pindah ke sini karena ini adalah budget yang memang harus aku selesaikan per tahun gitulah istilahnya, kayak pajak mobil, pajak motor. Jadi di HAL itu aku udah punya hitungan. Amplop ini memang aku khususkan karena di setiap bulannya itu aku beli vitamin gitu. Emang aku beli vitamin untuk dikonsumsi, vitamin HDI namanya. Jadi aku mengkonsumsi Propolis sampai aku buat note-nya di belakang, aku catat juga supaya aku nggak lupa harganya. Jadi ini aku beli satu kotaknya itu 609.000 dan isinya 60. Jadi aku kan sama mama berdua makannya. Jadi 609.000 harus aku penuhi setiap bulannya. Dan plus ada lagi masker gitu. Misalnya aku beli masker, biasanya dari sini juga budgetnya. Jadi kayak udah aku memang perhitungkan per bulan harusnya berapa. Dan targetnya udah aku buat juga. Jadi sekitar segini target per tahun yang harus aku capai. Jadi dari target per tahun itu aku bisa ngitung target per bulannya aku harus nyimpan berapa di HAL gitu. Terus sama kayak di Biday udah binder baru juga, amplop baru, Ziploc baru. Dan kemarin juga dia di binder yang kuning. Awalnya dia di binder ini, terus berpindah di kuning, pindah lagi. Jadi di Biday ini juga sama, aku punya target. Jadi aku udah punya target siapa-siapa aja yang harus aku kasih di setiap tahun yang memang harus gitu loh. Jadi aku punya ini juga others yang emang yang nggak tahu lah tas siapa nanti tiba-tiba aku mau ngasih gitu. Jadi aku emang udah punya 4 orang teman yang bakalan aku kasih di tiap tahunnya. Terus ada list keponakan, tapi sepertinya bakalan nambah. Jadi targetnya bakalan nambah ini sih. Jadi aku udah tulis di belakang ini, dan ini nggak bisa dihapus sih, dan emang ya aku nggak niat hapus juga gitu. Cuman jadi reminder, pengingat target aku kenapa segini gitu loh kira-kira. Oke.
Terus ada Ziploc, ini uang dari bank gitu, biasalah, yang sudah seperti biasa. Ya, begitu di binder yang ini, dan aku bakalan lanjut di binder yang kuning ini, yang benar-benar random. Aku nggak punya target sama sekali. Kayak maintenance car, sebenarnya aku mau targetin, tapi aku masih bingung targetnya berapa. Jadi aku nggak punya target, nggak aku buat. Si blue juga maintenance-nya udah aku pisah, karena ya lebih gampang gitu loh kalau dipisah. Jadi aku bisa mengkalkulasi, mengkira-kira kapan aku bisa nge-service si blue saat uangnya udah emang pas gitu. Terus untuk mama sebenarnya ini ada target, ini nggak ada target, cuma aku emang konsisten 50.000 setiap bulan. Jadi uangnya nanti mungkin aku gunain buat beli hadiah atau kado di hari ibu atau di ulang tahun mama. Everything I Need, seperti yang udah teman-teman tahu, ini istilahnya kayak emergency fund versi yang lebih kecil, dan emergency dan miscellaneous versi yang lebih besar gitu. Jadi Everything I Need itu di tengah-tengah. Di tiap bulan aku ada miscellaneous juga. Si miscellaneous ini ada 100.000 di tiap bulan, dan kalau sisa aku bakal masukkan di sini di Everything I Need. Tapi aku tetap budgeting si Everything I Need ini di tiap bulannya. Kemarin di A ini agak lebih banyak ya nominalnya. Kemungkinan bakalan aku ubah nominalnya. Dan ini ada binder Delvis, sudah pindah ke sini karena kemarin dia ada di situ. Di yang binder yang blue ini. Jadi ya Delvis, ini untuk kebutuhan aku. Dan beauty aku ubah menjadi self care. Kenapa? Ya nggak apa-apa, pengen ngubah namanya aja. Sebenarnya sama aja sih fungsinya. Ya aku bakalan gunain ini untuk beli facial wash, lipstick, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu. Dan terakhir ada, harusnya ini kategori clothing, tapi aku ubah jadi head to toe. Jadi terkadang aku kayak mau beli sendal, beli tas, aku ngambil uangnya sebenarnya dari sini. Jadi kalau aku buat kategorinya clothing kayaknya kurang pas aja sih gitu. Jadi aku lebih suka head to toe. Jadi ya aku ngubah gitu, jadi dari kepala sampai kaki. Istilahnya sih gitu ya, dari kepala sampai kaki. Ya aku bakalan beli barang-barang itu dari sini gitu. Dan seperti biasa tidak ada target juga. Dan amplop terakhir di sini adalah rollover. Rollover ya, kalau yang udah sering nonton video aku udah tahu kalau ada sisa budget per bulan, aku bakalan masukin di rollover. Dan terakhir ada Ziploc yang kosong, yang belum terpakai. Ini aku masih punya slip 1 juta masih sisa, dan aku gunain untuk letakin ini sih sama si budget ini. Kok susah ya. Oke. Oh iya, kemarin juga aku ada rencana sebenarnya budget tracker ini aku masukin ke tiap-tiap Ziploc. Cuma aku berpikir kayaknya bakalan ribet kalau mau nulis harus keluarin masukin. Jadi terakhir aku tetap ngebolongin ini si budget trackernya dan tetap aku buat di sini. Oke. Selesai dengan 2 binder ini, dan seperti biasa binder A5 kita yang paling banyak berubah itu sebenarnya di binder A5 ini. Perubahannya seperti apa? Yuk, mari kita lihat. Jadi ya gini, aku membuat tracker untuk binder ini. Aduh, ikutan keluar lagi deh. Aku membuat tracker seperti ini. Jadi aku udah punya target. Di emergency fund itu udah berubah targetnya menjadi 20 juta. Jadi ini ada 80 icon. Jadi ini per iconnya 250.000. 80, jadi ada 20 juta target aku di emergency fund sekarang. Ya begitulah. Terus aku masukin aja retirement. Di retirement juga sebelumnya aku nggak punya target berapa yang harus aku kumpulin, tapi sekarang retirement juga udah punya target. Targetnya ini 10 juta kalau nggak salah.
Dan ini ada 50 ya, pas, jadi ada 10 juta. Per ikonnya itu targetnya 200.000. Jadi ini ada sofa. Jadi kayak emang retire gitu, pensiun gitu ya. Terus aku buat logo aku sendiri sekarang, udah aku buat kemarin udah mau buat, tapi masih mikir apa yang cocok gitu. Dan ya, dan aku udah buat ini. Udah buat logo sendiri. Jadi aku lebih semangat gitu ngisi binder yang ini supaya capai ikonnya bisa terwarnain semua. Di travel juga kayak gitu. Travel ini ada 5 juta. Target aku ini di bulan 5. Oh, aku nggak nulis di belakang, kemarin kayaknya mau nulis tapi lupa. Jadi target aku itu di bulan 5. Paling lama ngumpulin 5 juta. Semoga tercapai, amin. Dan kayak masih jauh gitu ya. Dari 5 juta masih 750.000. Marriott juga sudah aku buat. Dan aku paling suka sama icon yang ini sih, soalnya lucu gitu. Marriott kalau nggak salah ya 5 juta juga targetnya. Nah, dan Marriott ini sebenarnya nggak punya target waktu. Kalau retirement sama emergency fund, target aku di 2023 selesai Desember ya, Desember 2023. Untuk Marriott aku nggak punya target kapan waktunya, belum punya. Cuma aku bakalan ngisi terus menerus sampai capek. Challenge 5 juta dan aku juga udah buat untuk challenge. Untuk challenge 5 juta targetnya 2022 Desember. Dan ini bakalan aku isi ke emergency fund. Mudah-mudahan bisa. Selanjutnya ada Future Me. Ini Future Me aku nggak ngeprint ulang. Cuma kemarin kan dari buku. Jadi aku bakalan kasih lihat buku challenge aku yang biasa. Jadi buku challenge yang biasa itu ada ini kan, Future Me. Jadi aku angkut aja, aku buka dan aku tempelin ke sini gitu. Aku tempelin di kertas foto. Karena sulit buat garisnya ini, aku malas banget ngulang buat garis. Jadi aku tempelin aja. Ini bekas tempelannya kayak gitu nih. Sepertinya video aku terang banget ya. Jadi kayak gitu. Terus untuk challenge 100 amplop masih tetap di buku. Tetapi bakalan aku ubah sih challenge 100 amplop. Nanti bakalan aku buat juga trackernya kayak gini. Jadi aku nggak bakalan pakai buku challenge lagi. Buku challenge-nya bakalan aku gunain untuk yang lain mungkin. Sisanya tinggal beberapa lembar lagi. Jadi ya, say bye-bye to this book. Udah lama, jadi buku ini yang awal banget menemani aku untuk budgeting. Oke. Untuk challenge si 2022 part 2 karena belum selesai. Jadi aku tetap, karena udah mau selesai sedikit lagi sih. Jadi aku tetap buat di book aja, di buku. Gak aku ulangin karena udah mau selesai dan gak akan aku jalanin di tahun depan lagi gitu. Sedangkan si Future Me bakalan aku jalanin sampai ke tahun depan. Challenge 5 juta juga kalau selesai gitu. Dan ya seperti itu, ada banyak perubahan di binder yang ini sih. Jadi lebih cantik aja. Terus ini ya binder yang masih kosong. Terus ini juga uang 75.000 aku biarin di situ. Dan ini amplop yang dahulu kala mau dibuang sayang. Jadi tetap aku simpan aja di belakang. Jadi ya kayak gitu. Oh ya, aku buat udah ada buat juga sneak peeknya sedikit di bawah videonya, sekitar 1 menitan tadi di awal ya. Udah aku buat juga gimana aku ngubahnya semua dari ini. Jadi aku pakai time lapse gitu kemarin sih buat video yang itu. Jadi kalau video aslinya nggak salah 48 menit itu. Luar biasa, 48 menit aku ngerjain semuanya. Dan ya udah bisa dirangkum dalam 1 menit aja. 1 menit lebih, hampir 2 menit itu ya. Jadi ya kayak gitu teman-teman, beberapa perubahan yang aku lakukan di binder aku.
kalau ditanya alasannya kenapa sih Kak Del semuanya diubah gitu, terutama di dua binder ini ya, aku banyak ngubah di dua binder ini karena untuk target sih. Jadi kayak yang aku bilang di video sebelumnya, aku ngerasa kayak belum pas gitu prioritas di dalam budgeting aku. Jadi yang sekarang itu emang benar-benar aku prioritaskan yang mana yang harus aku budget duluan, yang mana harus aku sisihkan duluan di budgeting aku gitu. Misalnya kayak di gaji, kalau aku nerima gaji, aku biasanya selalu ngisi semuanya gitu. Tapi sekarang mulai di bulan depan kemungkinan aku nggak bakalan ngisi semuanya. Yang benar-benar aku targetin yang harus terisi itu yang bakalan aku isi duluan, dan sisanya mungkin di budgeting income plus baru aku masukin sedikit demi sedikit gitu. Kalau memang nggak terlalu penting kayak clothing, kadang kan aku nggak tiap bulan gitu belinya, tapi aku kemarin tiap bulan ngisi gitu. Jadi ya aku ngerasa kayaknya nggak perlu tiap bulan juga aku ngisinya, cuma kalau mungkin ada income yang lebih baru aku isi gitu. Jadi kayak budget per bulannya nggak semuanya bakalan aku isi. Jadi kayak yang emang prio yang harus aku isi adalah ini. Jadi kalau memang ada sisa setelah prioritas yang ini, aku bakalan isi yang lain, bakalan isi yang ini gitu. Nah kalau yang binder ini kan emang dari kemarin-kemarin tuh di budgeting income plus aja kan gitu. Oh, tapi kecuali untuk travel aku bakalan ngisi di tiap bulannya karena di tiap budgeting awal bulan gitu, karena aku kan punya target ya sampai di bulan 5. Mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa tercapai 5 jutanya gitu. Oke. Semoga dari video ini bisa kasih gambaran ke teman-teman juga, bisa bercermin lagi sama budget masing-masing, emang udah cocok apa enggak, emang butuh perubahan atau tidak gitu. Jadi ya kemarin-kemarin aku ngerasain kurang mantap gitu sih, maksudnya kayak yang kayaknya ada yang kurang dari budgeting aku gitu. So ya makanya aku memprioritaskan ulang lagi, nyusun ulang binder semuanya, mana yang harus diisi duluan, mana yang boleh, yang bisa nggak diisi per bulan juga gitu. Jadi ya nggak masalah sih, seperti yang udah sering aku bilang, do whatever you want, this is your money, this is your budgeting. Jadi ya beginilah aku mengulang budgeting aku, bukan mengulang, yang men-set ulang budgeting aku seperti ini gitu. Jadi aku nyaman dengan settingan yang sekarang. Sebenarnya kemarin ada mau nambah kategori, terus aku juga ada berpikir mau ngurangin kategori sinking funds, cuman kayaknya belum lah. Kayaknya yang ini udah, untuk sekarang udah oke. Mudah-mudahan di beberapa bulan ke depan bisa bertahan seperti ini. Dan yang kemarin aku udah bertahan berapa bulan ya, kayaknya setengah tahun ya, 6 bulanan juga bertahan dengan kategori yang sebelumnya. Jadi ini udah kayak yang ketiga gitu aku setting ulang sinking funds aku sih. Jadi ya nggak masalah, karena nggak ada yang abadi, semuanya bakalan berubah, termasuk income kita, budget kita, pengeluaran kita, ya semuanya bakalan berubah. Dan dalam budgeting itu nggak perlu terlalu kaku gitu, harus fleksibel aja ngikutin semuanya. Yang penting tetap terarah, jangan nggak terarah gitu. Oke? Ya kayak gitu video kali ini. Penting nggak penting sih sebenarnya menurut aku, cuma ya aku tetap mau berbagi ke teman-teman, mau ngasih pandangan aja kalau kita ngubah settingan budgeting itu bukan suatu dosa yang besar gitu loh. Jadi ya emang seharusnya diperlukan sih setting ulang budgeting. Jadi kita bisa lihat emang budget yang sebelumnya worth it apa enggak, bisa kita jalanin apa enggak gitu, emang cocok sampai di masa yang sekarang apa enggak. Kayak ilmu pengetahuan lah istilahnya gitu ya, pasti berkembang terus. Oke? So video kali ini sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain loncengnya jadi kalian bisa dapat notifikasi kalau aku ngupload video. So sampai di sini video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat untuk budgeting. Bye bye.